Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Pelantang Channel. Pelantang Channel adalah channel yang menghidangkan informasi dan ilmu pengetahuan sesuai ditonton untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe atau dibagikan ke sosial media Anda, di like dan di komen. Tinggalkan jejak Anda dan kami akan singgah ke channel Anda. Sekian, terima kasih. Asal-usul Danau Maninjau juga dikenal dengan legenda Bujang 9. Danau Maninjau adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Danau dengan luas sekitar 99,5 km persegi dengan kedalaman mencapai 495 meter ini merupakan danau terluas ke-11 di Indonesia. Danau terluas di Sumatera Barat adalah Danau Singkarak, sedangkan Danau Maninjau adalah yang kedua terluas di tanah adat ini. Menurut cerita, Danau Maninjau pada awalnya merupakan gunung berapi yang bernama Gunung Tinjau. Di puncaknya terdapat sebuah kawah yang luas. Oleh karena ulah manusia, gunung berapi itu meletus dan membentuk sebuah danau yang luas. Apa yang menyebabkan gunung berapi itu meletus dan berubah menjadi danau bisa ditemukan dari kisah asal-usul Danau Maninjau atau legenda Bujang 9. Begini kisahnya. Di salah satu perkampungan di kaki Gunung Tinjau itu tinggal 10 orang bersaudara, yang terdiri dari 9 lelaki dan seorang perempuan. Penduduk sekitar biasa memanggil mereka Bujang 9. Ke-10 orang bersaudara tersebut adalah Kukuban, Kudun, Bayua, Malintang, Galak Puang, Balok, Batang, Bayang, dan lelaki termuda bernama Kaciak. Sementara adik mereka yang paling bungsu adalah seorang perempuan bernama Siti Rasani, akrab dipanggil Sani. Kedua orang tua mereka sudah lama meninggal, sehingga Kukuban sebagai anak sulung menjadi kepala rumah tangga. Semua keputusan ada di tangannya. Ke-10 bersaudara tersebut tinggal di sebuah rumah peninggalan kedua orang tua mereka. Datuk Limbatang yang biasa dipanggil Ungku adalah mamak atau paman mereka. Datuk Limbatang mempunyai seorang anak bujang yang bernama Giran. Giran jatuh cinta pada Sani, adik bungsu Bujang 9. Sani menerima cinta Giran dengan tulus. Kedua remaja ini saling mencintai dan hubungan mereka direstui oleh Datuk Limbatang dan Bujang 9 kecuali Kukuban, abang sulung mereka yang mempunyai masalah pribadi dengan Giran. Ketika Datuk Limbatang datang bersama istrinya meminang Sani untuk diperistri oleh Giran, Bujang 9 merestui kecuali abang sulung mereka, Kukuban tidak merestui dan menolak pinangan anak pamannya itu untuk jadi suami adik bungsunya. Karena setiap keputusan ada di tangan Kukuban maka berawallah kemelut itu. Sani kecewa dengan sikap abang sulungnya itu karena Giran satu-satunya lelaki yang diharapkannya untuk menjadi suami. Semenjak kejadian itu Sani tampak murung lebih-lebih lagi bila abang sulunya itu melarang Sani bertemu dengan kekasihnya. Suatu hari Sani berpakat dengan Giran untuk bertemu di tempat biasa yaitu di sebuah ladang di tepi sungai untuk membincangkan masalah yang mereka hadapi. Beberapa lama mereka berunding di tepi sungai itu, tetapi belum juga menemukan jalan keluar. Dengan perasaan kalut, Sani beranjak dari tempat duduknya. Tiba-tiba sepotong ranting berduri tersangkut pada sarungnya. Kain sarung Sani sobek dan pahanya luka karena goresan duri ranting tersebut.
Giran pun segera mencari daun obat-obatan di sekitarnya dan meramunya. Setelah itu, ia membersihkan darah yang keluar dari paha Sani, lalu mengobati lukanya. Pada saat itulah, tiba-tiba puluhan orang keluar dari balik pepohonan dan segera memergoki keduanya. Mereka adalah Bujang 9 bersama beberapa warga lainnya. Giran dan Sani pun tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya benar-benar tidak menyangka jika ada puluhan orang sedari tadi lagi sedang mengintai gerak-gerik mereka. Akhirnya, Giran dan Sani digiring ke kampung menuju ke ruang persidangan. Kukuban bersama ke-8 saudaranya dan beberapa warga lainnya memberi kesaksian bahwa mereka melihat sendiri perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Giran dan Sani. Meskipun Giran dan Sani telah melakukan pembelaan dan dibantu oleh Datuk Limbatang, tetapi persidangan memutuskan bahwa keduanya bersalah telah melanggar adat yang berlaku di kampung itu. Perbuatan mereka sangat memalukan dan dapat membawa sial. Maka sebagai hukumannya, keduanya harus dibuang ke kawah Gunung Tinjau agar kampung tersebut terhindar dari malapetaka. Keputusan itu pun diumumkan ke seluruh penjuru kampung di sekitar Gunung Tinjau. Setelah itu, Giran dan Sani diarak menuju ke puncak Gunung Tinjau dengan tangan terikat di belakang. Sesampainya di pinggir kawah, mata mereka ditutup dengan kain hitam. Sebelum hukuman dilaksanakan, mereka diberi kesempatan untuk berbicara. "Wahai kalian semua, ketahuilah, kami tidak melakukan perbuatan terlarang apapun. Karena itu, kami yakin tidak bersalah," ucap Giran. Setelah itu, Giran menengadah sambil mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa. "Ya Tuhan, mohon dengar dan kabulkan doa kami. Jika kami memang benar-benar bersalah, hancurkanlah tubuh kami di dalam air kawah gunung yang panas ini. Akan tetapi, jika kami tidak bersalah, letuskanlah gunung ini dan kutub Bujang 9 menjadi ikan." Usai memanjatkan doa, Giran dan Sani segera melompat ke dalam kawah. Keduanya pun tenggelam di dalam air kawah. Sebagian orang yang menyaksikan peristiwa itu diliputi oleh rasa tegang dan cemas. Jika Giran benar-benar tidak bersalah dan doanya dikabulkan, maka mereka semua akan binasa. Ternyata benar, permohonan Giran dikabulkan oleh Tuhan. Beberapa saat berselang, gunung itu tiba-tiba bergetar dan diikuti letusan yang sangat keras. Lahar panas pun menyembur keluar dari dalam kawah, mengalir menuju ke perkampungan dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun, naas nasib mereka. Letusan Gunung Tinjau semakin dahsyat hingga gunung itu luluh lantak. Tak seorang pun yang selamat. Bujang 9 pun menjelma menjadi ikan. Demikian cerita asal-usul Danau Maninjau dari Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Konon, letusan Gunung Tinjau itu menyisakan kawah yang luas dan lama-kelamaan berubah menjadi danau. Oleh masyarakat sekitar, nama gunung itu kemudian diabadikan menjadi nama danau, yakni Danau Maninjau. Sementara nama-nama tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu diabadikan menjadi nama nagari di sekitar Danau Maninjau, seperti Tanjung Sani, Sikudun, Bayuak, Koto Malintang, Koto Kaciak, Sigalapuang, Balok, Kukuban, dan Sungai Batang.